Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, terutama buat mahasiswa semester 7. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga, saya akan bahas tentang peramalan permintaan atau demand forecasting berdasarkan konsep signifikansinya seperti apa, tujuan, objektifnya seperti apa, dan faktor. Nah, dalam demand forecasting ini, peramalan permintaan ini penting atau tidak sih? Harus kita sebagai pengusaha atau kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan ini mengerti tentang demand forecasting. Jadi, an organization face several internal and external risks, such as high competition, failure of technology, labor unrest, inflation, recession, and change in government laws. Jadi dalam sebuah organisasi itu, terutama di sebuah perusahaan itu, pasti menghadapi beberapa resiko, baik itu internal maupun resiko eksternal. Jadi seperti persaingan yang sangat tinggi. Jadi dalam perusahaan itu, dengan perusahaan yang lain yang sejenisnya, pasti memiliki persaingan yang sangat ketat agar perusahaannya bisa mendapatkan profit yang tinggi. Terus yang selanjutnya itu tentang kegagalan teknologi. Teknologi jadi salah satu penting untuk demand forecasting karena dia mempunyai tolak ukur dalam meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Lalu ada juga keresahan tenaga kerja. Nah, sekarang kan ada Undang-Undang Cipta Kerja, ini jadi sebuah batu besar buat para tenaga kerja karena menurut isu itu Undang-Undang Cipta Kerja bisa menghambat tenaga kerja lah. Walaupun memang draft undang-undangnya belum keluar secara resmi, mana yang betul-betul benar undang-undangnya itu, gitu kan. Dan juga itu juga keresahan buat para pengusaha sebetulnya. Kalau seandainya tingkat tuntutan pegawai atau karyawan tinggi, sedangkan perusahaan tidak bisa memenuhi, ini kan jadi bermasalah juga. Terus inflasi. Inflasi juga jadi penghambat atau risiko buat perusahaan. Resesi apalagi, kita sudah memasuki resesi, tingkat kerja di Indonesia ini sudah banyak yang nganggur ya, jutaan yang nganggur, sedangkan lowongan pekerjaan itu sangat minim, maka terjadilah resesi. Serta perubahan undang-undang pemerintah. Nah ini jelas yang terakhir ini mempengaruhi. Kenapa? Karena undang-undang pemerintah ini menjadi acuan buat para pengusaha untuk mengeksekusi setiap kebijakannya yang berdampak pada tenaga kerja yang jelas ya. Therefore, most of the business decision of an organization are made under the condition of risk and uncertainty. Jadi oleh karena itu, sebagian besar keputusan bisnis dalam sebuah perusahaan besar itu dalam kondisi resiko dan ketidakpastian. Jadi pengambilan keputusan di perusahaan itu penuh dengan resiko dan ketidakpastian karena dia harus meramalkan masa depan, meramalkan bagaimana perusahaannya ini bisa maju atau tidak. Kita lihat dalam kondisi COVID seperti ini kan perusahaan agak susah ya untuk maju, gitu kan? Karena daya beli masyarakat turun, sedangkan produksi juga harus tetap meningkat untuk meningkatkan profit perusahaan. Jadi, an organization can lessen this adverse effect of risk by determining the demand of sales prospect for its product and service in future. Demand forecasting is a systematic process that involves anticipating the demand for the product and service of an organization in future under a set of uncontrollable and competitive force. Jadi sebuah organisasi itu dapat mengurangi efek merugikan dari risiko dengan menentukan permintaan atau prospek penjualan untuk produk dan jasanya di masa yang akan datang. Jadi intinya demand forecasting itu adalah sebuah proses sistematis yang melibatkan antisipasi permintaan produk dan layanan organisasi
di masa depan di bawah sekumpulan kekuatan yang tidak terkendali dan kompetitif. Artinya peramalan ini, demand forecasting ini untuk mengantisipasi resiko-resiko yang akan datang gitu. Jadi kalau sebuah perusahaan mobil dia memproduksi saat ini tahun 2019 itu sekitar 5.000 unit untuk penjualan contoh 2020, maka kalau saat ini mobil itu kita sudah punya, perusahaan itu sudah punya demand forecasting, maka penjualan kan pasti menurun. Dia akan menurunkan produksinya. Contoh menjadi 3.000 unit tahun 2020 ini untuk dijual di 2021 karena keadaan yang saat ini tidak bisa dikendalikan gitu ya. Itu pemahaman tentang demand forecasting. Nah, ada beberapa pemahaman demand forecasting dari beberapa ahli ekonom ya, ahli ekonom. Ini ada dari Evan J. Douglas. Menurut dia, demand itu estimation forecasting may be defined as a process of finding value for demand in future time period. Jadi menurut Evan itu permintaan atau peramalan itu, estimasi peramalan itu dapat didefinisikan sebagai proses menemukan nilai untuk permintaan dalam periode waktu mendatang. Jadi menurut dia ini demand forecasting itu sebuah proses ya, proses di mana nilai yang dicari dalam periode tertentu itu bisa diambil sekarang gitu. Nah, terus menurut Cundiff dan Steele, demand forecasting is an estimate of sales during a specific future period based on proposed marketing plan and a set of particular, uncontrollable, and competitive force. Jadi perkiraan permintaan itu adalah, peramalan permintaan itu adalah perkiraan penjualan selama periode masa depan tertentu berdasarkan rencana pemasaran yang diusulkan dan sekumpulan kekuatan kompetitif dan tak terkendali tertentu. Jadi ini adalah bagian dari sebetulnya unit pemasaran yang merancang sebuah peramalan permintaan barang ya atau jasa yang bisa dibuat kira-kira di masa yang akan datang gitu. Jadi demand forecasting enable an organization to take various business decisions such as planning the production process, purchasing raw material, managing fund, and deciding the price of the product. An organization can forecast demand by making an estimate called guess estimate or taking the help of specialist consultant or market research agency. Jadi peramalan permintaan ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengambil berbagai keputusan bisnis. Jadi jika memproduksi sebuah barang, bagian pemasaran sudah menentukan peramalan bisnis, ini menjadi tolak ukur bagi sebuah perusahaan itu. Contohnya seperti merencanakan proses produksinya seperti apa, membeli bahan bakunya seperti apa, mengelola dana, dan memutuskan harga produk. Jadi sebuah perusahaan itu dapat meramalkan permintaan itu dengan membuat perkiraannya sendiri yang disebut perkiraan-perkiraan gitu ya, atau ya ramalan lah gitu kan. Tapi bukan ditebak, tapi diramalkan. Dan juga perusahaan itu bisa mengambil sebuah konsultan khusus ya atau lembaga riset pasar untuk menentukan ramalan itu. Jadi kan sekarang banyak tuh perusahaan-perusahaan jasa untuk menyediakan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Maka ini hasil riset ini digunakan oleh para perusahaan besar untuk membuat sebuah produk. Nah, ini ada signifikansi dari demand of forecasting. Ada 7 ya. Yang pertama itu fulfilling objective atau dia memenuhi tujuannya sebagai demand forecasting. Lalu preparing the budget, dia harus mempersiapkan anggaran. Lalu stabilizing employment and production, dia harus menstabilkan lapangan kerja dan produksinya. Expanding organization, mengambil keputusan dalam manajemen.
evaluating performance, mengevaluasi kinerja, dan terakhir helping government, membantu pemerintah. Nah, ini 7 ini menjadi signifikansi dari sebuah demand forecasting. Kita pelajari satu-satu ya. Pertama adalah fulfilling objective, memenuhi tujuan dari organisasi. Jadi implies that every business unit start with certain pre-decided objective. Demand forecasting help in fulfilling this objective. An organization estimate the current demand for its product and service in the market and move forward to achieve the set goals. Jadi bahwa sebuah unit bisnis itu dimulai dengan tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau kita punya sebuah bisnis, pasti punya tujuan tertentu. Salah satunya ya kita pasti berwirausaha pengen punya keuntungan yang banyak gitu ya, berlipat. Maka untuk membantu tujuan itu tercapai, perlu ada yang namanya perkiraan permintaan atau peramalan permintaan gitu. Anda tuh harus punya target, yaitu disebut target. Tapi ketika target kita tahun depan itu penjualannya menjadi 10.000 unit, bagaimana cara untuk mencapai 10.000 unit? Dibuatlah sebuah demand forecasting, peramalan. Dan ini bisa diprediksi. Di sebuah organisasi itu memperkirakan permintaan saat ini untuk produk atau jasanya di pasar itu harus bergerak maju ya, jangan mundur. Kalau peramalannya mundur itu namanya rugi ya, pengen rugi. Tapi kalau peramalannya yang namanya diramalkan itu kita harus yang baik-baik lah, yang positif. For example, an organization has set a target of selling 50,000 unit of its product. In such a case, the organization will perform demand forecasting for its product. If the demand for the organization product is low, the organization will take corrective action so that the set objective and can be achieved. Jadi misalnya sebuah perusahaan telah menetapkan dia menjual sebuah produknya itu 50.000 unit gitu ya, menjual motor 50.000 unit. Nah, dalam kasus seperti ini dia akan melakukan sebuah peramalan permintaan untuk produknya yang 50.000 unit itu. Nah, jika permintaan produknya itu rendah, maka perusahaan itu akan melakukan koreksi ya. Apakah harus dibuat 50.000 unit atau dikurangi gitu. Jadi tujuan dari peramalan itu dapat tercapai. Kalau seandainya sudah dibuat 50.000 unit, tapi ternyata peramalannya salah, gitu kan? Itu biasanya dibutuhkan yang namanya penyimpanan produk itu menjadi lama, gitu. Ya, targetnya tidak tercapai. Maka sebelum memproduksi itu kita harus yang namanya punya demand forecasting, punya peramalan lah, kita ngeramal. Ya. Tapi tidak dengan bantuan dukun. Ini mudah, nanti ada tekniknya. Selanjutnya, preparing the budget, jadi mempersiapkan anggaran. Nah, dalam demand forecasting, selain Anda punya target yang namanya produksi, jadi harus punya target yang jelas keuangan juga. Plays a crucial role in making budget by estimating costs and expected revenue. For instance, an organization has forecast that the demand for its product, which is priced at $10, will be 100,000 unit. In such a case, the total expected revenue will be $10, 1,100 ya. In this way, demand forecasting enable organization to prepare their budget. Nah, jadi dalam menyiapkan anggaran ini menjadi peran penting ya untuk kita memperkirakan biaya dan
kira-kira pendapatan yang diharapkan. Contoh dalam sebuah perusahaan itu dia meramalkan permintaan produknya itu dihargai $10. Nah, dia akan membuat 100.000 unit. Nah, 100.000 unit, contoh mobil Ferrari lah, dia akan membuat 100.000 unit Ferrari. Nah, maka dalam kasus seperti ini, jadi total yang diharapkan itu sederhana hitung-hitungannya sebetulnya. $10 dikali 100.000 unit, totalnya $1 juta, gitu kan. Nah, dengan cara peramalan ini, perusahaan itu bisa mempersiapkan segalanya, gitu. Persiapkan segalanya, baik itu dari bahan-bahan bakunya, dari pegawainya, dari gudangnya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya tentang stabilizing employment and production, jadi menstabilkan lapangan kerja dan produksi. Nah, peramalan ini membantu juga perusahaan untuk mengontrol aktivitas produksi dan rekrutmennya. Health and organization to control its production and recruitment activities. Jadi ketika Anda sudah punya peramalan permintaan, jadi mudah untuk melakukan produksi, jangka waktunya berapa lama, terus Anda rekrut pegawainya atau karyawannya, itu juga mudah sesuai spesifik yang diramalkan. Lalu produksinya sesuai dengan permintaan produk yang diperkirakan membantu dalam menghindari pemborosan sumber daya perusahaan. Jadi kalau seandainya Anda sudah punya peramalan di bulan depan tentang menyediakan produk itu, jadi Anda sudah bisa memprediksi dari saat ini bahan-bahan itu dibutuhkannya berapa, lalu tenaga kerjanya berapa, itu sudah bisa diperkirakan. Ini membantu perusahaan juga untuk memperkerjakan pegawai yang dibutuhkan. Jadi, for example, if an organization expect a rise in the demand for its product, it may opt for extra labor to fulfill the increased demand. Jadi, jika sebuah perusahaan itu mengharapkan kenaikan permintaan atas produknya, maka perusahaan tersebut bisa memilih tenaga kerja tambahan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Jadi kalau seandainya dalam periode tertentu permintaannya itu ternyata meningkat, jadi Anda sudah bisa prepare, mempersiapkan tambahan tenaga kerja. Lalu berikutnya adalah expanding organization. Dalam expanding organization ini, jadi perusahaan bisa meramalkan untuk bisa bagaimana bisnisnya diperluas gitu. Jadi kalau seandainya permintaan peramalannya itu di tahun depan itu sangat meningkat tajam gitu ya. Dari tahun ini 10.000 kapasitas produksinya, ternyata di tahun depan itu sampai 30.000 unit. Maka sebuah bisnis itu harus mempunyai persiapan membuka perluasan bisnisnya. Contoh kalau seandainya gudangnya hanya cukup 10.000, berarti tahun depan Anda harus persiapkan gudang untuk 20.000 unit. Nah, ini buat perusahaan-perusahaan besar ini pasti harus dipersiapkan dengan matang, karena menambah gudang itu bagi perusahaan itu sangat penting ya. Nah, itu yang disebut stok barang di gudang itu melimpah itu karena peramalan tahun sebelumnya. Gitu. Lalu berikutnya taking management decision, gitu ya. Jadi ini membantu juga perusahaan dalam membuat sebuah keputusan, seperti menentukan kapasitas pabrik, ya, such as deciding the plant capacity, lalu menentukan kebutuhan bahan baku, determining the requirement of raw material, dan memastikan ketersediaan tenaga kerja, and ensuring the availability of labor and capital. Jadi di perusahaan, di manajemen ini sangat penting untuk memutuskan apakah kita butuh yang namanya tenaga kerja tambahan
bahan baku tambahan, atau kapasitas gudang. Terakhir, helping government, membantu pemerintah. Enable the government to coordinate import and export activities and plan international trade. Jadi pemerintah pun ini dibantu oleh perusahaan yang mempunyai yang namanya peramalan permintaan ya. Kenapa? Karena data ini menjadi tolak ukur pemerintah untuk melakukan ekspor dan impor, bahkan untuk menghitung GDP, gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya kepada pendapatan pemerintah yang jelas, gitu ya. Maka demand forecasting ini bagi sebuah perusahaan sangat penting. Selanjutnya, ada yang namanya object of demand forecasting. Nah, objek dari sebuah peramalan permintaan ini terbagi menjadi dua. Ada short term objective, ada long term objective. Nah, dari short term objective ini ada beberapa bagian. Pertama, formulating production policy, ya, formulating price policy, controlling sales, and arranging finance. Short time ini jangka waktu pendek lah, ya, waktu pendek. Sedangkan jangka waktu panjangnya itu ada dua, deciding the production capacity, planning long-term activity. Nah, ini dari objek demand of forecasting. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, formulating production policy, untuk merumuskan kebijakan produksi. Jadi dalam tahap ini, membantu menutupi kesenjangan antara permintaan dan penawaran produk. Jadi peramalan permintaan itu membantu dalam memperkirakan kebutuhan bahan baku di masa yang akan datang. Kalau sudah ada data terkait demand forecasting-nya untuk produksi, ini sangat membantu. Sehingga pasokan bahan baku secara teratur dapat terjaga. Nah, ini lebih lanjut lagi membantu dalam pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Karena operasinya direncanakan sesuai dengan perkiraan. Similarly, human resource requirements are easily met with the help of demand forecasting. Nah, demikian pula kebutuhan sumber daya manusia dapat dengan mudah dipenuhi dengan bantuan peramalan permintaan. Intinya, peramalan permintaan itu sangat membantu di bagian produksi lah gitu ya. Kalau seandainya sudah ada data statistiknya, data tabelnya, bahan produksinya bisa diperkirakan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini masih short term objective, formulating price policy, merumuskan kebijakan harga. Nah, ini tentunya buat perusahaan besar menentukan sebuah harga barang, contoh menjual es krim, satu es krim dengan harga 2.000, ya, itu bagaimana caranya? Nah, melalui peramalan permintaan ini menjadi salah satu faktornya. Refers to one of the most important objective of demand forecasting. An organization set price of its product according to their demand. For example, if an economy enters into depression or recession, the demand for product falls. In such case, the organization set low price of its product. Jadi mengacu pada salah satu tujuan terpenting dari sebuah peramalan permintaan, perusahaan itu menetapkan harga produknya sesuai dengan permintaan mereka. Contohnya, jika ekonominya memasuki fase depresi atau resesi saat ini, maka permintaannya itu pasti turun ya terhadap produknya. Nah, dalam kasus seperti ini, organisasi atau perusahaan menetapkan harga rendah untuk produknya. Nah, kebanyakan saat COVID ini kan harga-harga harusnya turun ya, harusnya turun gitu kan, karena permintaannya kalau seandainya daya beli masyarakatnya itu rendah, harusnya perusahaan itu menurunkan harga, tapi pada kenyataannya harga-harga masih naik gitu. Karena memang perusahaan agak sulit ya untuk menurunkan harga karena berdampak pada produksinya. Nah, jadi jangan kaget dalam kondisi seperti ini harga-harga malah naik. Tapi
pemerintah kalau dilihat dari kebijakannya itu menstimulus ya, menstimulus masyarakat dengan pemberian bantuan gitu ya, banyak bantuan. Nah, ada pemberian bantuan 600.000, ada bantuan UMKM 2.400.000, ada bantuan dari BPJS dan lain sebagainya. Tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi tetap saja karena harga yang ditetapkan oleh perusahaan saat ini bukannya diturunkan malah dinaikkan gitu. Contoh kemarin saya membeli buah-buahan saja itu naik 1.000, ada yang naik 2.000 gitu kan. Jadi kok ini pada naik semua gitu ya. Nah, jadi makin masyarakat pendapatannya kurang, tapi bahan-bahan pokok malah naik. Selanjutnya, controlling sales ya. Jadi mengontrol penjualan. Tujuannya apa? Untuk membantu dalam menetapkan target penjualan yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja penjualan. Jadi ketika sudah ditargetkan penjualan bulan depan itu sekitar 1.000 unit, sedangkan peramalannya itu sekitar 1.500 gitu kan, ini bisa menjadi kontrol. Jadi sebuah perusahaan membuat perkiraan permintaan itu untuk berbagai wilayah dan menetapkan target penjualan untuk setiap wilayah yang sesuai. Jadi penjualan itu kalau seandainya perusahaan besar menjual sebuah produk barang di Jakarta, pasti akan berbeda menjual barang produk di Papua. Ya, harganya pasti berbeda. Maka dengan peramalan permintaan ini, perusahaan bisa preparing, mempersiapkan ya. Selanjutnya, arranging finance, mengatur keuangan. Jadi bahwa perusahaan itu kebutuhan keuangan itu bisa diperkirakan dengan bantuan peramalan permintaan. Jadi kalau seandainya sudah memproduksi 10.000 unit untuk tahun depan, itu keuangan yang dibutuhkannya itu berapa dan sumbernya dari mana, gitu kan. Jadi peramalan permintaan sangat membantu dalam mengatur keuangan. Ini juga membantu dalam memastikan likuiditas yang tepat dalam organisasi, gitu ya, dalam sebuah perusahaan. Lalu berikutnya yaitu bagian long term objective ya. Ini tadi dalam kurun waktu pendek, jangka pendek, sekarang jangka panjang. Deciding the production capacity, untuk menentukan kapasitas produksi. Jadi kalau seandainya sudah punya peramalan permintaan, perusahaan dapat menentukan ukuran pabrik yang diperlukan untuk produksi. An organization can determine the size of the plant required for production. Nah, ukuran pabrik harus sesuai dengan persyaratan penjualan perusahaan. Jadi kalau seandainya sudah punya, tadi yang saya katakan tahun depan itu harus ada 30.000 unit, jadi harus punya gudang baru untuk menampung 30.000 unit. Nah, gitu ya. Selanjutnya yaitu planning long term activity. Merencanakan aktivitas jangka panjang. Jadi kalau seandainya sudah ada data tentang peramalan permintaan, membantu perusahaan dalam merencanakan untuk jangka waktu panjang, 10 tahun, 15 tahun, bahkan mungkin 20 tahun. Gitu ya. Karena untuk mencari bahan baku itu di jangka panjang mungkin akan sulit. Contoh, kita lihat saja saat ini pemerintah akan menghilangkan yang namanya premium ya, premium sama pertalite mungkin. Jadi semuanya pertamax ini. Nah, ini pasti masyarakat akan kesulitan. Tapi ini pemerintah sudah punya yang namanya planning long term activity. Jadi pemerintah sudah memperkirakan di masa depan itu seperti apa. Karena mungkin kebutuhan minyak itu untuk premium dan pertalite itu langka. Jadi mengalihkan ke pertamax.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang faktor dari demand forecasting. Ada 5 faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan. Ya, pertama, types of good, level of competition, price of good, level of technology, economic viewpoint. Jadi peramalan permintaan itu merupakan proses proaktif gitu ya, proses proaktif yang membantu dalam menentukan produk apa yang dibutuhkan itu di mana, kira-kira produk ini dibutuhkannya di mana dan kapan gitu kan, jumlahnya berapa. Nah, ada sejumlah faktor. Nah, salah faktor itu ada 5 ya. Pertama, type of good itu jenis barang, level of competition itu tingkat persaingan, price of good itu harga barangnya, level of technology itu tingkat teknologi, serta economic viewpoint, sudut pandang ekonomi atau falsafah ekonomi yang dianut itu apa? Bisa ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, atau ekonomi komunis gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi type of good ini type of good ya mempengaruhi proses perkiraan permintaan secara lebih luas. Jadi barang itu bisa diproduksi berdasarkan barang produsen atau barang konsumen atau barang jasa. Kalau barang produsen itu berarti bahan baku yang sudah setengah jadi gitu ya. Contoh untuk membuat apa namanya? Nah, dalam kasus types of good ini, jenis barang ini ada 2 kasus ya. Itu barang yang sudah ada di pasaran atau barang yang baru. Jadi kalau sudah barang yang sudah ada di pasaran itu mudah untuk meramalkan. Sedangkan kalau seandainya barang yang baru itu sulit untuk meramalkan karena itu harus test market dulu. Gitu. Jadi kalau seandainya untuk meramalkan barang yang sudah ada di pasaran itu bisa diprediksi berapa peningkatannya, sedangkan barang yang baru itu sulit untuk diramalkan. Kedua, level of competition. Jadi kompetisi ini sangat mempengaruhi tentang proses peramalan permintaan. Jadi dalam pasar yang kompetitif ini, permintaan akan sebuah produk juga bergantung pada jumlah pesaing yang ada di pasar. Kalau seandainya ada produk minuman, minuman yang sejenis, contoh es coffee gitu kan, ini sangat mempengaruhi juga terhadap harga gitu kan. Kalau seandainya pesaingnya memiliki harga yang sangat rendah, jadi kita harus menekan harga juga, maka berdampak pada produksinya. Berikutnya tentang price of good. Jadi dalam menentukan sebuah perkiraan permintaan, nah dipengaruhi juga oleh perubahan terkait dengan kebijakan harga. Harga ini kan bergantung pasar gitu kan. Kalau seandainya di masa yang akan datang seperti COVID seperti ini, harga sudah tidak menentu gitu. Jadi yang diperkirakan sebelumnya harganya sekian, contoh harga minuman 10.000, ternyata saat ini contoh harganya menjadi 8.000. Nah, ini kebijakan terkait dengan harga mempengaruhi juga dalam permintaan. Terus level of technology. Nah, saat ini teknologi sudah berubah sangat cepat ya. Nah, jadi teknologi atau produk yang ada bisa sudah jadul lah. Gitu. Contoh kasus dulu ada yang namanya floppy disk. Ya, floppy disk. Saya masih zaman itu masih pakai floppy disk untuk menyimpan file di komputer. Lalu hadirlah compact disk CD ya, CD. Nah, untuk menyimpan data di komputer. Nah, setelah ada CD, berikutnya USB gitu ya, USB. Setelah USB yang sekarang ada yang namanya
hard disk eksternal yang sampai 1 terabyte gitu. Jadi perubahan-perubahan itu, teknologi itu sangat cepat dan mempengaruhi peramalan permintaan. Selanjutnya, economic viewpoint. Nah, jadi falsafah ekonomi yang dianut itu bisa positif atau negatif dalam peramalan permintaan. Contoh di kita ini mengacu kepada ekonomi kapitalis. Berarti kalau seandainya ekonomi kapitalis, falsafahnya semakin banyak yang diproduksi, maka akan mendatangkan banyak keuntungan. Gitu ya. Jadi mengacu kepada contohnya globalisasi dan tingkat investasi yang tinggi dalam sebuah perusahaan, itu bisa mempunyai perakiraan permintaan akan berdampak kepada perusahaan juga positif. Selain 5 tadi yang mempengaruhi demand forecasting, ini ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi peramalan permintaan. Pertama tentang short period forecast, jangka waktu perakiraan. Ya, jangka waktu perkiraan ini dia sebagai faktor yang mempengaruhi perkiraan permintaan tentang keakuratan sebuah waktu tertentu. Contoh pertama perkiraan jangka pendek, gitu ya. Short period forecast. Short period forecast. Jangka waktu pendek ini umumnya biasanya cuman untuk 1 tahun. Nah, jadi berdasarkan kalau seandainya di perusahaan itu ada khusus unit tentang peramalan permintaan bagian pemasaran, itu jangka pendek biasanya untuk memutuskan kebijakan produksi, kebijakan harga, kebijakan kredit, dan kebijakan distribusi organisasi. Ini secara jangka pendek. Ada long period forecast, itu tentang perakiraan jangka panjang. Jadi jangka panjang ini mengacu pada perkiraan jangka waktu sekitar 5-10 tahun, serta berdasarkan analisis ilmiah dan metode statistiknya. Gitu. Jadi jangka waktu ini membantu dalam memutuskan tentang pengenalan produk baru. Jadi kalau seandainya sudah punya peramalan produk yang lama, selama 10 tahun, nah 10 tahun ke depan itu sudah punya Anda dari sekarang itu, perusahaan itu punya produk baru. Gitu. Yang namanya produk baru itu tidak serta-merta tiba-tiba ya. Jadi dia itu ditetapkan tahun ini, diluncurkan 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi fungsinya dari peramalan juga untuk menciptakan produk baru. Timingnya itu kapan? Nah, itu dalam peramalan itu ditentukan. Serta selain produk baru, perluasan bisnis atau kebutuhan dana tambahan. Gitu. Jadi kalau seandainya dalam kurun waktu 5-10 tahun lagi perusahaan butuh tambahan dana, itu harus dipersiapkan dari sekarang, sumbernya dari mana gitu. Selanjutnya, ada yang namanya very long period forecast. Jadi perkiraan periode yang sangat panjang. Ini perkiraannya lebih dari 10 tahun. Jadi fungsinya apa? Punya very long period forecast ini. Jadi perusahaan itu bisa mengetahui pertumbuhan penduduknya. Jadi 20 tahun lagi pertumbuhan penduduk Indonesia itu meningkat atau menurun. Lalu kedua, perkembangan ekonomi, gitu ya. Perkembangan ekonomi. Nah, perakiraan periode sangat panjang ini juga mengetahui situasi politik suatu negara. Jadi kalau seandainya dalam pergantian presiden, gitu kan, itu pasti politiknya berubah lagi. Lalu perubahan perdagangan internasional di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang, perdagangan internasional seperti apa, itu juga menjadi tolak ukur yang mempengaruhi peramalan permintaan. Kalau seandainya perusahaannya sudah ekspansi ke berbagai negara, nah ini sangat penting. Dua, jadi perakiraan ini
harus betul-betul menjadi tolak ukur bagi sebuah perusahaan untuk kemajuan perusahaan. Nah, berikutnya adalah langkah untuk demand forecasting. Yang pertama, untuk langkah demand forecasting yaitu setting the objective, mengatur sebuah tujuan, determining time period, yaitu menentukan jangka waktu. Ketiga, selecting method for demand forecasting atau memilih metode untuk peramalan permintaan. Keempat, collecting data, ya mengumpulkan data. Terakhir, memperkirakan hasil, estimating result. Kita akan bahas satu-satu. Setting the objective. Jadi, langkah pertama ini adalah langkah terpenting ya untuk meramalkan permintaan. Jadi sebuah perusahaan itu perlu jelas menyatakan bahwa tujuan peramalan permintaan itu harus jelas itu. Di target 5 tahun ke depan, ramalan tahun depan atau 10 tahun ke depan itu harus jelas. Yang pertama, deciding the time period of forecasting, whether an organization sought opt for short-term forecasting or long-term forecasting. Jadi, menentukan pertama periode waktunya itu apakah periodenya jangka pendek atau jangka panjang. Jadi untuk perusahaan itu harus ditentukan dulu, dipastikan. Ini peramalannya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Lalu kedua, deciding whether to forecast the overall demand for a product in the market or only for the organization own product. Jadi dia harus memutuskan apakah akan meramalkan keseluruhan permintaan produk di pasar atau hanya untuk produk organisasi sendiri. Artinya dia kalau seandainya punya anak perusahaan, produknya itu hanya untuk lingkungan perusahaannya sendiri atau untuk dipasarkan di pasaran. Lalu deciding whether to forecast the demand for the whole market or for the segment of the market. Dia memutuskan apakah perusahaan tersebut meramalkan permintaannya untuk seluruh pasar atau untuk segmen pasar tertentu saja. Jadi apakah dia untuk keseluruhan pasar yang ada di wilayah contoh di Indonesia atau hanya di wilayah-wilayah tertentu saja gitu. Nah, terakhir, deciding whether to forecast the market share of the organization. Jadi apakah perusahaan akan memutuskan untuk melakukan market share atau tidak gitu ya. Berikutnya tentang Nah, tahap ini, tahap determining time period, itu melibatkan terkait dengan memutuskan perspektif waktu untuk peramalan permintaan. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, apakah yang diputuskan itu jangka panjang atau jangka pendek dalam menentukan peramalan permintaan. Karena ini akan berdampak pada produksi produk di perusahaan tersebut. Gitu ya. Selanjutnya, selecting a method for demand forecasting. Memilih metode untuk peramalan permintaan. Jadi dalam demand forecasting ini ada beberapa metode untuk menentukan peramalan permintaan. Nanti terakhir saya jelaskan di slide terakhir tentang metode untuk peramalan permintaan ini. Jadi metode ini digunakan untuk meramalkan permintaan agar mempermudah perusahaan menentukan jumlah produksi yang akan diproduksi di masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya serta memastikan kendala yang ada di masa yang akan datang. Selanjutnya, collecting data, yaitu mengumpulkan data, baik itu data primer atau data sekunder.
Nah, data primer ini biasanya mengacu kepada beberapa, yaitu salah satunya observasi, wawancara, dan kuesioner untuk penelitian tertentu. Jadi kalau seandainya ingin meramalkan permintaan, itu harus kita mendapatkan sumber informasi. Kalau seandainya datanya primer, baik itu observasi langsung ke masyarakat atau ke ahli atau ke perusahaan-perusahaan mungkin pesaingnya, wawancara, atau menyebarkan kuesioner. Nah, selain itu, data sekunder itu mengacu pada data yang dikumpulkan di masa lalu. Jadi, ada data yang di masa yang lalu itu tingkat penjualannya, contoh 10 tahun sebelumnya itu sudah ada datanya, tahun 2010 itu sekian ribu, 2011 sekian ribu, dan seterusnya, maka itu dijadikan acuan untuk melakukan sebuah peramalan permintaan. Ya. Yang terakhir yaitu tentang estimating result, memperkirakan hasil. Jadi memperkirakan hasil ini dikirakan untuk tahun-tahun berikutnya gitu kan. Jadi tahun 2021 itu kita bisa perkirakan hasilnya berapa gitu ya. Jadi dari hasil di tahun-tahun berikutnya itu dapat mudah dipahami oleh sebuah perusahaan atau oleh investor, atau bahkan mungkin kalau seandainya perusahaan tersebut open public untuk masyarakat juga bisa dipahami. Nah, ini ada beberapa metode untuk demand forecasting. Pertama ada straight line method, kedua ada moving average, ketiga simple linear regression, and keempat multiple linear regression. Nah, yang kita gunakan, yang ingin saya sampaikan, ini yang mudah saja ya. Yang pertama yaitu metode straight line method. Hasilnya seperti ini. Jadi Anda bisa lihat dari metode straight line ini bisa memperkirakan tingkat produksinya itu berapa. Pertama, lihat tahun 2019-2020, historical ini kita anggap mundur ya ke belakang. Tingkat sales growth persennya, tingkat penjualannya itu 4% setiap tahun. Maka untuk ke depan, 4 tahun ke depan, itu kita tentukan juga 4%. Gitu ya. Nah, revenue yang di bawah ini tingkat produksi. Nah, di tahun 2019 ini ada 8.422 unit contoh. Nah, di 2020 ada 84,678 unit. Nah, kita bisa dari data ini, 2 tahun ini, historical 2 tahun ini, 2019 dan 2020, kita bisa membuat sebuah demand forecasting di 4 tahun ke depan. Nah, lihat hasilnya, ada 88,651 di tahun 2021, 2022 itu 91,5877, 2023 952512, 2024 99,0613. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti saya tunjukkan ya. Nah, jadi dari metode straight line ini, Anda sudah bisa memprediksi 4 tahun ke depan, memproduksi barang di tahun 2021 sekian, 2022 sekian, 2023 sekian, dan 2024 itu sekian. Jadi dari data ini, nah perusahaan mempersiapkan, entah itu persiapkan keuangannya, persiapkan tenaga kerjanya, mempersiapkan gudangnya. Nah, berarti kenaikan yang signifikan di tahun 2019, produksi di tahun 2024, 99.000 produksinya. Berarti kan hampir berapa ini? 19.000 ya, 19.000 gitu ya. 18 ribuan, 18.000 peningkatannya untuk di 5 tahun mendatang gitu. Oke, baik. Bagaimana cara saya menunjukkan metode straight line? Mudah saja ya. Kita gunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini sudah tersedia ya untuk metode pertama, yaitu metode
straight line. Nah, kita lihat di sini ada dua. Pertama, tingkat penjualan, ini ada 4%. Nah, kita tentukan juga tahun berikutnya 4%. Ya, tergantung situasi dan kondisi, biasanya terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan pertumbuhan penduduk yang tadi saya jelaskan ya. Kalau seandainya mau ditentukan contoh 5%, bisa aja 5%, ini 5%, ini 5%, ini 5%. Gitu ya. Tapi kita tidak tahu berapa persen tingkat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang, gitu kan. Maka kita buat saja 4%. Karena ini short time ya, jangka pendek 4 tahun aja. Gitu. Kita buat 4% semuanya. Caranya bagaimana memproduksi barang di tahun 2021 menggunakan metode straight line? Ini mudah saja. Pertama, kita harus punya rumus terlebih dahulu. Ya, rumus Excel-nya kita arahkan ke hasil produksi atau di tahun 2020 ini sebesar 84,678. Lalu dikali kurung buka, masukkan satu angka. Karena ini jangka waktunya 1 tahun ke depan, di tahun 2021, maka hanya 1 tahun. Ditambah dengan tingkat pertumbuhan penjualan 4%. Kurung tutup, enter. Nah, sudah terlihat ya. Ini hasil dari bahwa di 2021 ini tingkat produksinya sebanyak 88,651. Nah, untuk tahun berikutnya sama gitu ya. Tinggal Anda kalau di Excel tinggal tarik aja. Nah, keluarlah hasilnya. Nah, ini sampai 2024 sudah ketahuan biaya produksi atau tingkat produksinya setiap tahun sudah ketahuan jumlahnya. Tinggal mempersiapkan dari sisi keuangan, sisi tenaga kerja, sisi fasilitas, dan lain sebagainya. Sangat mudah. Oke. Ya. Baik. Terima kasih semuanya. Materinya cukup sampai di sini. Nanti kita ada tes untuk mengukur sejauh mana Anda menguasai 3 materi, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3, ya, melalui Google Form. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Mohon maaf, suara saya agak kurang baik karena saya dalam kondisi kurang sehat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.